Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini seperti yang Anda lihat, saya memakai baju bernuansa merah lagi. Artinya ini berita yang hot lagi. Oke, apa itu berita yang hot? Apalagi kalau bukan video. Ya, Anda nggak suka, bosen, ya gampang lah coy. Nggak usah ditonton. Ya, jangan ngedumel di kolom komen saya. Ya, nah, kenapa saya pakai baju merah? Nah, kenapa saya bilang ini hot begini? Kan di minggu lalu di awal itu saya sudah tampilkan sebuah video percakapan di antara para diamond gitu di grup WA Diamond Club yang minggu sebelumnya lagi bilang minggu depan nih kita akan ada hasilnya gitu ya kan, minggu depan yaitu minggu kemarin maksudnya ya kan. Ternyata sampai Jumat sore tidak ada berita. Kan katanya minggu depan nih ada hasilnya dari SWI. Kan kira-kira begitu. Sampai Jumat sore tidak ada hasilnya. Kan saya upload itu video hari Sabtu. Ya sudah, kita tunggu aja. Siapa tahu ada mujizat nih di hari Sabtu. Walaupun saya bilang impossible lah. Karena kan harusnya berita atau izin itu keluar di hari kerja. Nggak mungkin hari Sabtu. Tapi oke lah. Kita positive thinking. Ternyata sampai Sabtu nggak keluar. Minggu pun nggak keluar. Ini hari Senin. Artinya yang katanya minggu depan ada hasil, bodong, tidak ada hasilnya. Song. Jadi kan saya sudah bikin videonya. Maybe yes, maybe no. Ternyata no. Tidak ada hasilnya. Oke? Menariknya, ini para leader video sombong banget gitu ya. Sebentar saya akan perlihatkan percakapan mereka. Mereka mau membakar Pak Tonggam. Oh iya, ntar saya kasih lihat. Mau membakar Pak Tonggam. Kemudian dia ada komen-komen yang berbau sarah terhadap Pak Tonggam. Astaga. Ya ada kemungkinan juga gara-gara itu akhirnya SWI tidak keluarkan izin. Oke. Atau jangan-jangan itu memang rekayasa supaya izin jangan dikeluarkan supaya VTube nggak disalahin. Kan bisa aja VTube bilang, itu kan SWI yang nggak ngasih izin, gitu kan? Ya tapi whatever itu bukan urusan saya coy. Saya hanya mereview dan memberitahu Anda. Oke, kita mulai saja. Anda lihat di sini. Di sini ada pendapat seseorang. Ya, sayangnya ini terpotong ya, saya nggak tahu siapa yang bicara. Dia bilang begini, ini seperti mau menjelaskan semua leader. Kenapa minggu lalu tidak ada jawaban dari SWI? Anda baca di sini. Antriannya belum, dia bilang. Sesuai urutan, jadi belum ketemu regulator. Lah, padahal kan bukan mau ketemu regulator. Tinggal denger gitu. Ya, tapi mungkin ketemu untuk denger. Tapi di sini dia bilang jadwalnya minggu depan lagi nih. Maksudnya minggu ini gitu ya. Kemungkinan paling buruk ya baru jadwalnya VTube tidak lama sesudah Lebaran. Ya janji aja terus coy. Ya sesudah Lebaran nih katanya nih. Ya kan. Jadi minggu ini pun yang mau Lebaran ini kemungkinan tidak ada. Sesudah Lebaran lah dia bilang ya kan. Tetapi semua sudah sesuai progres katanya ya kan. Tetap akan on dia bilang ya. Ya on gitu kali mungkin ya. Cuman karena mendekati Lebaran jadi agak tertunda saja gitu. Ya biasa PHP demi PHP. Karena Lebaran sibuk gitu ya kan. Jadi kalau intinya ini semua sudah dan no problem. Cuma tinggal menunggu antrian menghadap katanya. Astaga hebat gitu bahasanya. Menunggu antrian menghadap lagi untuk approvalnya saja. Jadi tinggal menghadap dan menunggu approval gitu. Jadi sudah pasti di approve. Seakan-akan begitu bahasanya. Memang yang antri ada banyak katanya. Apalagi mendekati Lebaran pasti sedikit menghambat. Sehingga antrian yang diterima giliran juga nggak banyak. Karena yang namanya menjelang Lebaran sibuk ya kan, bla bla bla. Jadi ini excuse kenapa minggu lalu tidak keluar berita approvalnya atau legalisasinya.
Oke, kita lanjut. Di sini ada stiker lucu itu si Jack. Oke. Nah, di sini setelah itu dikatakan habis lebaran ketemuan sama SWI untuk approvalnya. Sabar teman-teman. Seakan-akan dia mau menenangkan teman-teman. Karena minggu yang kemarin nggak keluar. Nantilah setelah lebaran lah baru ketemuan sama SWI. Jadi pantesan minggu kemarin itu yang namanya channel My Future Business School itu sepi. Tidak ada. Biasanya ada pelajaran cara membuat iklan yang bagus, cara merayu UMKM supaya pasang iklan dan seterusnya. Tapi sepi. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada seorang yang namanya kayaknya ibu-ibu ini, Mbak Hani. Anda lihat aja nomor teleponnya 0813 1508 7143. Anda bisa baca di sini ya. Dia bilang apa? Nanti kalau habis lebaran enggak juga di approve, maksudnya kita bikin barbecue itu tonggam guys katanya. Kurang ajar ini yang namanya Bahani. Dengan kata lain, kalau sampai lebaran nggak dapat approval, dia mau bakar Pak Tonggam, mau di barbecue. Saya nggak tahu ini bercanda apa serius. Kalaupun bercanda nggak pantas gitu. Pak Tonggam kan pejabat negara. Ya sudah ini tinggal masuk ke SUI aja berita ini gitu ya, bahwa ya Anda memang nggak bisa ditertibkan gitu ya, ngancem-ngancem pejabat negara segala macam gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian ada orang yang namanya Adnan Sabar. Nah, ternyata Pak Adnan Sabar ini lebih bijak. Dia bilang apa? Regulator itu nggak salah, Bah. VTube masuk entitas ilegal dari tahun 2020. Betul Pak Adnan, sejak Juli 2020. Kalau manajemen serius udah diurus sejak lama. Fanatik boleh, tetapi jangan lupa berpikir juga. Jadi Pak Adnan ini adalah pemain VTube yang cerdas sebenarnya. Dia kesel nih sama orang-orang yang namanya Bahani tadi gitu ya. Yang fanatik tapi nggak pakai otak. Iya loh, mau ngebakar Pak Tonggam. Emang siapa dia mau bakar Pak Tonggam? Saya sebel gitu, pejabat negara diancam-ancam gitu ya. Kemudian ada orang yang kurang ajar juga. Ini nomor teleponnya 0852 1657 8929. Januarista Imam, kayaknya laki-laki lah ini, ya kan? Apa ini dia bilang? Pak Tonggam mindsetnya masih kare ayam. Gila, Pak Tonggam disebut otaknya tuh kayak kari ayam gitu. Ini kurang ajar banget ini. Ya sudahlah, nanti kamu dipanggil sama Pak Tonggam ya kamu jelasin lah maksudnya apa gitu ya. Mindsetnya Pak Tonggam kayak kari ayam. Ini kurang ajar ini. Oke. Lanjut ya. Kita lihat saja nih. Kemudian di sini masih Januarista bilang apa? Mereka kadang dengan mindset kari ayam sangat heran dan pasti ujung-ujungnya kewaspada gitu. Di saat mereka mendengar penghasilan 2 juta per hari. Yang selama ini old school bilang tidak mungkin. Seakan-akan Pak Tonggam itu orang tua yang nggak ngerti bisnis milenial. Yang sehari bisa 2 juta. Ya bisnis orang tua aja bisa sehari lebih dari 2 juta. Itu old school seperti Warren Buffett. Lebih coy dari 2 juta. Bodoh ini. Bodoh ya kan. Nah jadi dia bilang di sini PR-nya adalah seberapa bisa merubah mindset kari ayam kepada mindset digital. Sombong banget ini Januarista. Seakan-akan mau merubah mindset Pak Tonggam yang dibilang kari ayam gitu ya. Mau dirubah mindsetnya menjadi mindset digital. Kurang ajar ini. Ya Anda nanti jelaskan aja kalau dipanggil sama Pak Tonggam. Oke, lanjut. Kemudian Mbak Hani bilang lagi. Nah ini sudah mulai sara ini. Ya, nyinggung-nyinggung suku, ras, agama, dan antar golongan. Baca. Orang regulatornya nggak butuh lebaran bosku, dia bilang. Dia butuh Natalan, sekalian tahun baruan. Semoga sebelum Desember on. Jadi dia juga udah putus asa. Tetapi yang saya nggak suka, gara-gara Pak Tonggam tidak merayakan lebaran. Memang Pak Tonggam tidak merayakan lebaran, setahu saya juga. Ini dia bawa-bawa agama ini. Seakan-akan Pak Tonggam tuh nggak butuh lebaran. Ya karena dia Natalan. Nggak boleh ini ya. Waduh ini ya sudahlah nanti kamu jelasin aja ya Bahani ya kepada Pak Tonggam. Maksud lu apa ini bahasa lu. Kemudian ada orang yang namanya Pak Johan. Nah Pak Johan ini cerdas ini. Dia marah gitu di atas. Dia bilang kira-kira gini. Banyak kemunafikan yang terjadi pada upline kita yang senior itu kira-kira ya.
Apakah dia ingat di zaman awal nawarin ke kita? Apa yang dia bilang? Sekarang kita masing bertahan, malahan berbalik untuk keuntungan pribadinya. Dengan santainya, dengan dari VTube ini dan itu. Nawarin bisnis lain. Ya kayak Ade Manja gitu. Nawarin money game lain. Polaris lah, SYW lah. Kira-kira begitu maksudnya. Manusia-manusia munafik. Nah rasain lo, munafik. Hanya untuk kepentingan pribadinya. Pakailah cara halus, tidak usah menjatuhkan. Ini kan mau menjatuhkan Pak Tonggam. Dulu berkata manis, sekarang ludahmu kamu jilat kembali. Parah sekali pola pikirmu. Nah, Ade Manja mesti dengar nih ya kan. Kamu jilat kembali ludah kamu. Parah pola pikirmu. Kira-kira begitu. Kemudian Januarista seperti nggak terima gitu ya. Dia bilang, ngopi dulu lah biar nggak frustasi. Logikanya ditebelin. Seakan-akan si Pak Johan tuh nggak punya logika. Emang kurang ajar ini Januarista. Manajemen sedang bekerja gitu. Marah gitu si Januarista. Kemudian Johan di bawah, meskipun saya tidak kasih kotak merah, dia bilang yang merasa tersinggung bisa japri saya. Ditantang sama Pak Johan. Rasain loh gitu. Nah kemudian Johan berpendapat lagi. Tidak ada yang melarang gitu ya kalau mau jalanin yang lain. Asal bacotnya yang dulu sama VTube saat untung manis sekali gitu ya. Pas lagi tidak ada pemasukan, ketahuan belangnya, otaknya dipantat katanya. Wah marah ini Johan nih ya sama senior-seniornya yang otaknya dipantat gitu ya. Nah dia tambahin yang di bawah ini. Saat inilah karakter seseorang kelihatan. Nah seperti si Ade Manja gitu ya. Munafiknya, liciknya, semua kebaca. Memang kebaca jelas gitu ya. Munafik, licik dan lain-lain. Nah kemudian ada seorang yang namanya Pak Adnan Sabar berkata, Anda lihat kuncinya 1 poin saja. Perusahaan nggak mampu beli VIP member. Nah, seperti yang sudah saya prediksi, mereka pun mengakui nggak mampu. Karena itulah syarat yang diajukan SWI, ya kan? Di bawahnya lagi siapa itu? Syahrul ya. Bilangnya minggu depan tapi tak ada. Bilangnya minggu ini tak ada juga. Apakah itu bukannya bohong? Ya memang bohong, selama ini cipwa. Pada nggak percaya aja kalau saya bilang itu cipwa. Kemudian di bawahnya lagi Adnan Sabar bilang, buka VIP Plus itu maksudnya cari pemasukan. Iya loh, orang disuruh mega kopi. Sekarang saya mau tanya, VIP Plus bisa hidup nggak? Tanya sama si Ade Manja, dia ikut VIP Plus nggak? Suruh kasih lihat dia dapat komisi atau bonus berapa dari VIP Plus? Berapa miliar? Coba tanya, ya. Kalau besar dia nggak mungkin nawarin Polaris dan SYW dong, ya kan? Udah bener ini, bener sih Pak Adnan Sabar ini. Saking gemesnya dia gitu ya. Sampai dia bilang, ya itu V Plus itu ya tipu-tipu lah supaya mencari uang tambahan. Nah, soal V Plus ini nanti akan saya bahas ya. Akan saya bahas lebih detail gitu ya. Yang menurut saya V Plus akan layu sebelum berkembang. Oh Bapak sombong amat bilang layu sebelum. Nanti kita buktikan ya. Dan nanti juga akan saya bahas. Kenapa saya berani bilang V Plus itu akan seperti bunga yang layu sebelum berkembang. Kenapa? Ya nantilah ya kan. Kan saya bilang nanti akan saya bahas ya. Sabar. Makanya stay tune baby ya. Stay tune di di channel saya ini, maka Anda akan lihatlah ya segala macam tipu daya itu aplikasi-aplikasi yang kata Pak Tonggam, aplikasi tipu menipu, ya kan? Nah, Anda harus belajar cerdas. Jadi di sini jelas, ya kan? Jadi sekali lagi inilah kekurang ajaran para leader VTube yang mau membakar Pak Tonggam dengan mau di barbecue gitu ya. Kalau sampai nggak on nanti setelah lebaran bawa-bawa Sarah, wah dia nggak ikut lebaran sih tuh gitu ya. Aduh buat apa sih ngomong gitu ya. Pantesan yang namanya channel My Future Business School seminggu ini sepi. Dan minggu ini juga akan sepi gitu. Mau ngomong apa lagi? Ya kan udah pusing juga mereka ya gitu ya. Nah oleh karena itu ya kan, inilah pantun buat para bebek dungu halu dan idiot ya. Ini pantunnya separuh saya dapat dari salah satu subscriber saya, cuman saya lupa namanya. Mohon maaf
Ya, tapi saya tambahin lagi gitu supaya lebih seru gitu pantunnya ini. Jadi begini pantunnya sebagai penutup video saya ini. Doa ibu sepanjang jalan. Jangan halu menonton iklan. Rumah gubuk, rumah reot. Jangan jadi bebek dungu halu dan idiot. Demikianlah bahasan saya pada kali ini. Silakan share kepada teman-teman atau kerabat Anda supaya mereka juga boleh cerdas dan tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.